cover atau kemasan, bagusnya kemasan pertama ini mempengaruhi keinginan customer untuk membeli. Artinya apa? Kita harus menyediakan atau menyajikan satu kemasan yang unik dan menarik agar customer ini tertarik untuk membeli. Karena berdasarkan pengamatan kami ini untuk pembelian abon ini impulse buying. Artinya keinginan sesaat untuk membeli. Jadi begitu melihat kemasannya bagus dengan warna yang bagus atau eye-catching, ini customer tertarik untuk membeli begitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Riati Primastuti, saya founder dari PT Dharma Putra Sejahtera. Alamat produksi atau alamat kantor kami ada di Maredan, RT 4, RW 40, nomor D42, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Usaha ini saya awali pada tahun 2012, tepatnya di tanggal 8 April tahun 2012. Saya memilih untuk memproduksi aneka olahan abon karena pertama saya sendiri penggemar abon, kemudian adanya kebutuhan akan lauk praktis yang sehat, tetapi adanya kekhawatiran akan lauk junk food yang tidak sehat. Ini yang memotivasi kami untuk memulai atau berinovasi untuk produk abon, karena abon ini mempunyai umur simpan yang lama, yaitu sampai ke 6 bulan, tetapi diolah secara sehat dan tanpa MSG serta tanpa bahan pengawet. Ini merupakan solusi bagi yang ingin makan lauk praktis sehat tetapi khawatir akan adanya lauk junk food yang tidak sehat. Kami membidik ibu rumah tangga atau wanita karir yang mempunyai waktu yang sangat sempit untuk memasak tetapi ingin menyajikan lauk yang sehat untuk keluarga. Kami juga membidik mahasiswa atau anak kos yang tinggal di kos-kosan atau ada semacam istilah mager masak, tetapi ingin makan lauk praktis yang sehat. Untuk produk kami ada abon ayam, ada abon sapi, ada abon ikan tuna, ada abon ikan lele, ada abon jantung pisang, abon nabati, dan ada abon jamur tiram. Kami juga mempunyai satu abon di mana kami membidik anak muda dengan menyajikan lauk praktis sehat. Abon dicampur dengan teri nasi dan dengan rasa yang pedas dengan nama Mr. Bonte. Kalau untuk alur produksi itu semua bahan yang datang itu kami cuci bersih menggunakan air mengalir begitu. Kemudian kami rebus atau kami kukus. Setelah itu kami cabik agar mempunyai serat-serat yang lembut. Kemudian kami mixing antara bahan yaitu bahan baku dan bumbu serta gula dan garam. Setelah itu baru kita goreng sampai kecoklatan atau kecoklatan kuning keemasan begitu. Setelah itu kita tiriskan, kita dinginkan, baru kita kemas. Nah, kalau proses membuat abon ini dari awal sampai dengan akhir, artinya dari perebusan sampai dengan kepenirisan, ini makan waktu kurang lebih 3,5 jam. Untuk abon ayam, kebutuhan kami akan dada ayam atau daging ayam sekitar 100 kilo per harinya. Yang menjadi unique selling atau diferensiasi produk dari abon daun mas adalah yang pertama, kami memasak menggunakan bahan segar yang datang hari itu juga. Jadi bukan frozen begitu ya, bahan frozen. Kemudian yang kedua, kami mengolah produk ini tanpa menggunakan pengawet, dan yang pasti ini abon kami sehat karena tanpa menggunakan MSG. Seperti itu. Kemudian produk kami ini dikemas dengan satu kemasan yang mempunyai warna eye-catching, kemudian dengan sudut yang melengkung sehingga memudahkan untuk dikemas, kemudian sangat praktis bisa dibawa traveling. Awal memproduksi abon ini kami hanya memproduksi 2 macam abon, yaitu abon ayam sama abon sapi. Nah, kemudian saya melihat adanya kebutuhan akan abon vegetarian, ini terutama untuk teman-teman atau untuk orang yang mempunyai lifestyle vegetarian ya. Saya membidik segmen ini karena memang ini merupakan segmen yang sangat bagus. Meskipun lifestyle vegetarian itu hanya sekitar 2% di Indonesia, tetapi dari 2% yang ada di Indonesia ini, kami mempunyai kompetitor yang sangat sedikit begitu. Jadi saya melihat di size yang kecil ini, saya melihat pasar yang sangat luas. Kami mencoba memproduksi abon ini di saat pandemi di tahun 2020. Waktu itu dengan satu latar belakang bahwa banyak sekali
sayuran atau produk sayuran di sekitar rumah kami yang hanya terbuang, yang belum teroptimalkan kegunaannya begitu. Kemudian ketika kami memulai inovasi, ternyata respon dari pasar sangat bagus. Jadi sampai sekarang kami memproduksi abon vegetarian. Kalau dibilang hambatan itu banyak, Mbak. Terutama di sini ketika saya akan menyampaikan bahwa kami ini mengolah dengan value yang unik yaitu sehat begitu ya. Banyak orang yang masih mempunyai kebiasaan yang saya itu harus makan dengan misalnya MSG yang sangat banyak seperti itu. Nah, kemudian untuk abon vegetarian ini juga kami harus membutuhkan edukasi. Artinya hambatan yang pertama itu kami untuk penetrasi market itu kami harus edukasi lebih banyak lagi ke customer kami. Kemudian yang kedua, adanya kenaikan bahan baku yang sangat boleh dibilang tidak stabil ya, ini kan naik turun begitu, itu juga merupakan kendala dari kami. Kemudian yang ketiga itu biasanya dengan banyaknya kompetitor ini semacam kendala juga iya, tapi tantangan juga iya begitu. Saya mendistribusikan produk saya secara online dan offline. Jadi secara vertikal dan horizontal kami selalu menambah item produk dan selalu menambah outlet. Kalau secara offline itu saya mendistribusikan produk saya di beberapa supermarket atau hypermarket yang ada di Jogja, Jawa Tengah, ada juga di area Purwokerto, ada juga di Jakarta dan Bali begitu. Kalau secara online itu saya menjual produk saya di beberapa marketplace dan di media sosial. Nah, kemudian kami juga menjual selain secara B2C, itu kami juga menjual secara B2B. Jadi produk saya ini menjadi intermediate produk di beberapa rumah industri. Selain sudah berdistribusi secara nasional, saya ingin bisa mendistribusikan produk saya secara internasional. Artinya saya ingin menjadi UMKM yang go global. Harapan saya apa, ketika nanti semakin luas pasar saya akan bisa merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. Artinya salah satu yang ingin saya menjadi cita-cita saya adalah perusahaan saya bisa besar, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Gitu. Saya pernah diantaranya menang Pangan Award di tahun 2023. Kemudian saya pernah masuk Indonesian Food Innovation di tahun 2024. Ini tentang konsistensi ya. Jadi saya berusaha untuk konsisten di beberapa bidang. Antara lain yang pertama karena ini tentang kualitas barang ya Mbak. Jadi intinya begini, di setiap bagian di dalam proses kami berproduksi sampai dengan distribusi ini kami menetapkan SOP begitu Mbak. Jadi yang pertama dari penerimaan bahan baku sampai dengan ke pengolahan sampai ke pendistribusian itu kami berusaha untuk mentaati SOP. Jadi harapan saya ketika nanti kami konsisten untuk menjalankan itu semua, pertama kualitas produk itu selalu terjaga begitu ya. Kemudian yang kedua, harapan kami di pelayanan Mbak, karena kami juga menjadi supplier begitu kan. Jadi harapan kami nanti ketika kami menjadi supplier itu kami juga bisa konsisten untuk supply sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Gitu. Banyaknya kompetitor atau semakin banyaknya kompetitor ini memang problem ya bagi semua orang ya. Tetapi begini, saya senantiasa menampilkan beberapa keunggulan kami begitu Mbak. Yang ini berusaha kami pertahankan. Jadi agar konsumen kami ini benar-benar percaya dan mandate ke brand kami, itu harapannya. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan inovasi. Jadi agar produk kami itu tidak monoton dan membuat customer jenuh, kami berinovasi untuk menghasilkan rasa atau varian lain yang disukai oleh masyarakat. Kalau untuk saat ini kebetulan saya masih membuat abon dengan brand kami itu untuk adult, abon dewasa. Tetapi belakangan ini kami sudah mulai mencoba membidik ibu-ibu muda gitu, yang mempunyai anak balita yang punya problem GTM, gerakan tutup mulut. Nah, kami berinovasi untuk menghadirkan produk yang bagus untuk kit begitu. Nah, ke depan kami ingin mempunyai abon kit. Kalau respon masyarakat itu beragam Mbak, karena respon ini berhubungan dengan selera begitu ya, berhubungan dengan suka. Sering sih kami menerima masukan terlalu manis, terlalu asin, kurang manis dan kurang asin seperti itu. Tetapi di sini
soal rasa itu kami berusaha untuk sedikit mengabaikan. Saya lebih ke konsisten untuk mutu. Nah, kalau respon masyarakat itu kalau untuk yang suka dengan abon kami, dia akan selalu repeat order. Ini terjadi di beberapa customer untuk fanatik kami ya. Jadi dia akan selalu melakukan repeat order. Tetapi kalau untuk yang tidak suka itu memang dia hanya sekali order kemudian tidak order lagi. Nah, untuk customer journey kami itu Mbak itu mereka akan melakukan repeat order secara berkala sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Untuk packaging ini sangat mempengaruhi ketahanan abon Mbak. Umur simpan ya, kita bicara tentang umur simpan karena gini, untuk abon dengan kemasan yang plastik polos yang tembus dengan di matahari, tembus sinar atau sinar matahari itu berbeda ketahanannya dibandingkan dengan abon yang menggunakan full printing atau mempunyai kemasan printing begitu. Begitu juga dengan abon yang dikemas dengan kemasan primer dan tersier. Itu akan berbeda dengan abon yang hanya dikemas di satu kemasan. Ada istilah yang mengatakan bahwa don't just look the book from the cover ya. Mungkin ini berlaku untuk produk lainnya, tapi kalau untuk produk saya, cover atau kemasan, bagusnya kemasan pertama ini mempengaruhi keinginan customer untuk membeli. Artinya apa? Kita harus menyediakan atau menyajikan satu kemasan yang unik dan menarik agar customer ini tertarik untuk membeli. Karena berdasarkan pengamatan kami ini untuk pembelian abon ini impulse buying. Artinya keinginan sesaat untuk membeli. Jadi begitu melihat kemasannya bagus dengan warna yang bagus atau eye-catching, ini customer tertarik untuk membeli begitu. Kalau respon konsumen itu kembali lagi Mbak beragam, begitu kan. Tetapi sebagian besar mereka itu ketika kami menyajikan kemasan ini dengan kemasan full printing, kemudian dengan kemasan yang ada zipper locknya, kemudian dengan ujungnya itu yang melengkung dan tidak merusak kemasan yang lain, itu mereka tertarik untuk membeli dan mereka lebih senang dengan kemasan seperti itu. Saya cetak kemasan full printing untuk produk saya ini di Magenta Indopack. Kenapa saya cetak di sana? Dari awal saya sudah menentukan bahwa Magenta Indopack ini tempat yang cocok untuk cetak kemasan saya karena pertama respon dari CS-nya sangat ramah dan mereka gampang banget untuk dihubungin. Kemudian yang kedua, proses kecepatannya. Even ketika saya membutuhkan satu kemasan dalam waktu yang cepat, kemudian kebutuhan urgent, ini selalu diutamakan untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga, karena kualitas kemasannya juga sangat bagus. Jadi saya sudah menetapkan atau mantap untuk memilih Magenta Indopack sebagai pusat cetak kemasan abon daun emas.